di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi. Ya, selamat malam Indra Setia, bagaimana perkembangan penanganan banjir dan longsor di sana? Baik Nadia dan juga pemirsa, selamat malam. Pemirsa dapat kami informasikan ataupun update terkini terkait korban daripada di Sumatera Barat pasca terjadinya banjir bandang yang menerpa kawasan khususnya di Sumatera Barat tempat kami melaporkan. Ini terus meningkat jumlah korban, Nadia, yang sebelum ini 120, sekarang sudah dirilis kembali bahwa ini sebanyak 148 jiwa dilaporkan meninggal dunia, yang mana memang 126 jiwa ini sudah teridentifikasi, sementara korban meninggal yang belum teridentifikasi sebanyak 22 jiwa, dan juga masih dalam pencarian ini ada sekitar 86 jiwa, Nadia. Yang mana memang ini untuk update keseluruhan di Sumbar, Nadia, dan kalau kita bisa informasikan bahwa memang kita masih terfokus di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang mana dapat kami informasikan ini adalah salah satu lokasi ataupun wilayah yang paling terdampak dan memakan jumlah jiwa terbanyak di Sumatera Barat, Nadia, yang mana memang kalau untuk di Kabupaten Agam saja ini sebanyak 80 orang ini meninggal dunia dan sebanyak 72 orang ini sudah teridentifikasi dan sisanya masih belum. Sementara ini dengan 29 laki-laki dan 43 orang perempuan. Sementara yang belum teridentifikasi ini sebanyak 14 orang, Nadia. Di mana kami juga melihat proses evakuasi maupun pencarian korban masih terus dilakukan oleh pihak BNPB guna untuk mengetahui ataupun mencari tahu dan terus mengidentifikasi para korban nantinya ketika ditemukan untuk memastikan nama maupun juga lokasi di mana tinggal para korban. Dan memang kalau kita informasikan bahwa kita tadi melakukan pengecekan secara langsung di Kecamatan Palembayan. Ini memang ada sebanyak 27 korban jiwa dan sudah teridentifikasi sebanyak 21. Sementara tadi sore kami baru saja selesai melihat secara langsung perkembangan di Kecamatan Malalak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Nadia, yang mana ini 17 korban meninggal dunia, namun baru ditemukan sebanyak 11 orang korban dan masih dalam pencarian ini sebesar 6 korban lagi masih diduga masih tertimbun daripada lumpur pasca terjadinya banjir bandang yang menerpa kawasan tersebut beberapa hari lalu, Nadia. Sehingga memang untuk saat ini BNPB dan juga pihak terkait ini masih memfokuskan pencarian maupun juga pendistribusian bahan makanan maupun juga kebutuhan-kebutuhan lainnya begitu. Dan tadi kami juga melihat BNPB dan juga TNI Polri melakukan pembersihan jalan dikarenakan memang akses utama untuk penyaluran distribusi ini tertutup, Nadia, sehingga memang membutuhkan proses yang cukup lumayan begitu ya, sehingga memang dibantu dengan masyarakat. Akhirnya lumpur-lumpur bisa dipinggirkan sementara untuk memastikan untuk logistik maupun juga ini bisa tersalurkan oleh masyarakat sekitar. Dan nantinya memang pihak BNPB dan juga pihak terkait akan menambahkan eskavator guna untuk terus mempercepat untuk di kawasan-kawasan tertentu begitu. Dan kami ini sifatnya masih data sementara, Nadia, dikarenakan memang ini untuk trade update ini masih dinamis sekali dan nanti bisa berubah sewaktu-waktu dikarenakan proses evakuasi pencarian masih terus dilakukan hingga sampai saat ini. Demikian, kembali ke Anda, Nadia. Ya, Indra, untuk korban yang dievakuasi ini diungsikan kemana dan situasi di pengungsiannya seperti apa, Indra? Ya, baik, terima kasih Indra melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat bertugas kembali. Ratusan warga Nagari Pasilaweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat masih mengungsi. Sementara 3 orang meninggal dunia dan puluhan rumah warga di Kenagarian Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Sejumlah warga di Kenagarian Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat sudah mulai membersihkan rumah mereka. Pemilik rumah berani membersihkan rumah karena cuaca di daerah tersebut sudah mulai bersahabat. Saat ini masyarakat di Anduring membutuhkan air bersih dan penerangan.
Saluran air PDAM dan listrik dari PLN sudah 4 hari terputus. Sementara bantuan makanan dan pakaian sudah disalurkan ke daerah tersebut. Kejadian longsor di sini Jumat malam setelah sholat maghrib sekitar menjelang jam 7. Gitu. Perkiraan menjelang jam 7 malam. Berapa rumah yang kena? Bangunan ada 4 rumah, 1 musola. Yang dihuni ada 14 orang warga. Sementara sebanyak 600 warga masih mengungsi di Surau Tanjung Nagari, Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 6 hari sudah mereka mengungsi karena rumah mereka masih dipenuhi lumpur. Yang di Surakoto itu ada 164 jiwa, yang di Surau Tanjung ada 153 jiwa. Ini korban longsor atau gimana nih, Pak? Yang khusus di Surakoto ini korban longsor dan untuk pengamanan evakuasi yang mungkin akan berbahaya berada di sekitar sepanjang bukit yang terkena longsor. Jadi dalam hal ini seluruh warga untuk sampai hari ini sudah 2 hari belum kita perbolehkan untuk pulang ataupun beraktivitas di rumah karena bukit sepanjang rumah penduduk itu masih sangat labil. Saat ini bantuan sudah mengalir di tempat pengungsian berupa makanan dan pakaian. Namun akses jalan di daerah tersebut terputus karena material tanah longsor masih memenuhi badan jalan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Petugas gabungan terus melakukan pencarian para korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dengan menelusuri aliran Sungai Aik Garuga sejauh 7 km. Evakuasi para korban berlangsung dramatis karena petugas harus menyeberangi arus sungai yang deras. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tidak hanya di lokasi bencana, petugas memperluas lokasi pencarian hingga ke aliran sungai dan menemukan jenazah korban di areal perkebunan sawit yang berjarak 7 km dari lokasi banjir bandang. Hingga Minggu siang, Puskesmas Batang Toru telah menerima 40 jenazah korban dan merawat 186 korban luka ringan dan luka serius. Sampai saat ini korban sudah mencapai 40 orang ya, yang bisa dievakuasi ada kira-kira 7 orang. Berapa, Bu? 7 orang. Untuk korban luka sendiri, Bu? Yang luka-luka? Iya. Nah, kalau diperkirakan di sini dengan di posko-posko yang ada pengungsi ya, berkisar kira-kira 400 lebih kurang 400. Untuk di puskesmas sendiri ada berapa orang? 186 ya. Kami ini butuh beberapa kantong mayat lah. Nanti kan ada lagi mayat yang berdatangan, berarti kami butuh lah untuk tempat jenazah. Saat ini petugas di lapangan masih terus berusaha membuka akses jalan yang tertutup bongkahan kayu dan lumpur agar mempercepat proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Polri kembali mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui airdrop menggunakan helikopter. Bantuan dijatuhkan di 3 lokasi yang masih terisolasi akibat banjir. Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui metode airdrop menggunakan helikopter. Dalam kesempatan itu, Polri mengerahkan kekuatan udara dan logistik untuk membantu wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fasilitas udara disiapkan maksimal untuk memastikan percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Polri menegaskan pendistribusian akan terus berlangsung, baik melalui udara maupun jalur alternatif lainnya, hingga seluruh wilayah terdampak mendapatkan bantuan secara merata. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri Koordinator Pembangunan dan Manusia Pratikno menyampaikan Presiden Prabowo memerintahkan seluruh jajaran pemerintah agar terus memperkuat penanganan tanggap darurat di wilayah terdampak banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini meringankan beban masyarakat. Nah ini jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat yang bersamaan dengan tanggap darurat kita juga mulai merancang untuk rehab rekon, penyiapan hunian sementara, penyiapan hunian tetap, dan tadi juga kita bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segera selesai, terus kemudian masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang juga secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih beraktivitas seperti biasa. Pasca banjir bandang, warga memadati SPBU akibat BBM langka. Ayus Malam segera kembali. Longsor Sumatera tidak berstatus bencana nasional. Biayanya berapa yang udah diskusikan pasti jembatan kan? Iya. Akan ada 300.000, sedang dikompilasi datanya seperti apa, berapa jembatan dibutuhkan betul, dan untuk masing-masing sungai itu seperti apa, lagi dikumpulin dalam waktu 2 minggu ini akan siap. Pak, yang di jembatan yang ke arah Padang itu kan dia ada jembatan itu yang menghubungkan antara Padang dan Sumatera itu kan rusak Pak, nanti itu perbaikannya gimana Pak? Menggunakan APBN langsung atau? Ada PU pasti punya dana, biar aja PU yang bisa. Pak, tapi kan itu bencana darurat. Pemirsa, seekor gajah Sumatera ditemukan tewas di antara puing-puing kayu yang hanyut terbawa arus banjir di Desa Menasah, Lok, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh tak hanya dirasakan oleh manusia, namun juga menewaskan seekor gajah Sumatera. Gajah jantan tersebut diketahui warga pada hari Jumat pagi pasca banjir besar yang melanda kawasan tersebut dan lokasi bangkainya sudah ditandai garis polisi. Lokasi penemuan bangkai gajah tersebut berada di daerah terisolir pasca banjir bandang luapan Sungai Meredu yang tak hanya bisa diakses dengan berjalan kaki selama 2 jam dengan medan yang sulit. Gajah tuh terdampar, diperkirakan subuh Kamis waktu besar air itu. Kapan warga tahu bahwa ada gajah di situ, Bang? Di saat airnya sudah turun, pagi Jumat. Selamat malam pemirsa, ratusan pengendara motor digerebek Satlantas Polres Boyolali saat melakukan aksi balap liar di Komplek Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Dalam penindakan ini, polisi mengamankan puluhan motor yang menggunakan knalpot brong. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Ayus Malam selengkapnya. Ratusan pengendara balap liar kabur saat petugas menutup seluruh akses jalan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah remaja yang terjaring razia hanya bisa pasrah saat diamankan petugas. Belasan motor tanpa kelengkapan surat disembunyikan di semak-semak area ladang berhasil ditemukan petugas. Pemilik motor mayoritas menggunakan knalpot brong juga diwajibkan mendorong kendaraan mereka menuju titik pengumpulan untuk proses penilangan dan pengamanan. Penindakan ini sebagai bentuk tindak lanjut keluhan masyarakat dengan adanya aksi balap liar yang selain mengganggu ketenangan warga juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Sebagai sanksi, motor yang terjaring ditindak penilangan dan dibawa ke Polres Boyolali. Pemilik motor baru dapat mengambil kendaraan mereka setelah melengkapi surat-surat dan mengembalikan kondisi motor ke spesifikasi standar pabrikan. Kegiatan balapan yang sangat meresahkan warga masyarakat dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Dan saat ini kami lakukan razia gabungan, kemudian kita lakukan penindakan dengan tilang
Untuk kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan juga yang kenal potbrong, kita sita kendaraannya dan kita amankan terlebih dahulu di Polres Boyolali. Polisi mengimbau para orang tua untuk lebih mengawasi aktivitas anaknya, terutama pada jam-jam sore yang rawan digunakan untuk balap liar. Ditinggal pemiliknya, sejumlah tempat usaha dan mobil di kawasan Pik Penggilingan Cakung, Jakarta Timur terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran melanda tempat usaha dan 1 unit minibus di Jalan Borobudur Raya, Perkampungan Industri Kecil Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu siang. Api berkobar dengan cepat dan menghanguskan hampir seluruh bangunan yang dijadikan tempat usaha. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 7 mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi. Namun banyaknya material yang mudah terbakar, api baru dapat dipadamkan setelah hampir 1 jam. Sumber air juga cepat dekat, jadi penyedotan cepat dapat. Tidak ada korban, kan? Alhamdulillah tidak ada, ya tidak ada korban. Personil yang diturunkan Personil yang dikurunkan hanya dari sektor Cakung aja nih. Kurang lebih ya kalau 5 pos kurang lebih 40 orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di bagian gudang. Dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, seorang kepala kantor pos cabang Takalar, Sulawesi Selatan mengalami luka bacok serta tusukan senjata tajam setelah diduga hendak dirampok oleh karyawannya. Insiden terjadi saat korban mempertahankan uang BLT masyarakat yang akan dirampas pelaku. Suwanto Tahir, kepala kantor pos cabang Kabupaten Takalar, mengalami sejumlah luka bacokan dan luka tusuk senjata tajam usai dianiaya oleh karyawannya. Korban dianiaya menggunakan tabung apar dan dibacok dengan senjata tajam saat mempertahankan uang BLT ratusan juta rupiah. Peristiwa terjadi sesaat setelah kantor pos akan tutup usai melayani pencairan BLT di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Korban dianiaya seorang staf bagian pengawas pengantaran uang yang diduga akan membawa kabur uang BLT. Pelaku bahkan merampas dan membawa kabur ponsel korban. Ada kejadian, kami masih berkoordinasi dengan kepolisian. Apa yang sebenarnya terjadi belum bisa memberi keterangan lebih banyak. Korban ada kepala kantor pos cabang pembantu. Terduga pelaku di bagian antaran sebagai koordinator antaran. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri. Kasus penganiayaan dan dugaan perampokan dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Satreskrim Polres Cirebon, Jawa Barat meringkus 2 perampok sadis kelompok Lampung. Pelaku mencekoki korban dengan miras oplosan hingga tewas dan merampas harta berharga korban. Mana lagi barang-barangnya? Mana barang-barangnya? Jangan sampai 2 kali kami kesini, Win. Tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon menangkap 2 perampok sadis di daerah Lampung. 2 pelaku merupakan residivis kasus perampokan yang belum genap setahun keluar dari penjara. Mayat perempuan. Keduanya menghabisi nyawa lansia asal Ciamis dengan cara mencekokinya dengan minuman keras yang dioplos pada 7 November lalu. Pelaku menggasak harta benda korban berupa emas, uang, kemudian membuang jasad di semak-semak daerah Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksi sadisnya, pelaku mengincar secara acak dengan sasaran perempuan atau emak-emak. Dengan modus menawarkan tumpangan untuk mengantar korban ke tujuan, pelaku kemudian melumpuhkan korban di dalam mobil dan memaksanya menenggak miras oplosan hingga tewas. Menawarkan ingin mengantarkan korban yang hendak berangkat pengajian, ya, sehingga korban bersedia diajak oleh para pelaku dan ikut masuk ke dalam mobil milik yang dibawa oleh para pelaku. Setelah di dalam mobil, ketika di tempat sepi,
para pelaku langsung memegangi kedua tangan korban dan memaksa korban untuk menenggak minum minuman keras jenis ciu. Polisi masih memburu satu DPO lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Sedangkan pelaku yang ditangkap dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Tim Opsnal Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya meringkus 2 pelaku sindikat curanmor bersenjata api yang beraksi di Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku sebelumnya beraksi di toko hewan peliharaan, namun gagal karena terpergok korbannya. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 pelaku sindikat pencurian kendaraan bermotor beraksi di kawasan Depok, Jawa Barat. Aksi para pelaku gagal karena diketahui korbannya, namun para pelaku lolos karena menodongkan senjata api. Anggota Resmob Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menerima laporan meringkus kedua pelaku di lokasi persembunyiannya di wilayah Banjaran Pucung, Tapos, Depok, Jawa Barat. Petugas turut menyita sebuah senjata api rakitan beserta 3 peluru yang didapat dari daerah Lampung. Nyolo ya? Ya? Oke. Dapat dari mana itu? Hah? Beli di mana? Lampung. Lampung. Yuk, pencet. Iya. Saat digelandang keluar dari persembunyiannya, kedua pelaku terpaksa harus berjalan loncat karena petugas memborgol keduanya di bagian kaki agar tak mudah kabur. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan serta kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni angkat bicara terkait bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Raja Juli, banjir Sumatera menjadi momentum untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar dan pelanggaran perubahan guna lahan. Video gelondongan kayu terbawa banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan dugaan sementara gelondongan kayu yang terbawa banjir diduga bekas tebangan yang lapuk. Namun hal tersebut perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dwi Januanto juga menyebut tidak menutup kemungkinan gelondongan kayu tersebut merupakan hasil pencurian kayu ilegal. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga, satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penebangan kayu-kayu yang berasal dari area penebangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHT di APL. PHT adalah hak atas tanah. Nah, di area penebangan yang kita deteksi dari PHT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut banjir Sumatera menjadi momentum pemerintah untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar dan pelanggaran perubahan guna lahan. Dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, ya, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan ya. Karena
pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi nih, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Sementara itu, terkait video kayu yang terbawa banjir, sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang berdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua MPR RI, Edi Suparno, meminta aparat penegak hukum menelusuri asal-usul kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatera Utara. Kita sudah bicara dalam hal ini masalah penegakan hukum, ya, bahwa perlu adanya tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat, adanya kayu gelondongan yang sudah sangat nyata di depan mata kita. Sumbernya dari mana? Kalau itu adalah sumber legal, ya kita bisa telusuri dari perizinannya, dari kegiatan-kegiatannya yang dilakukan secara sah. Tetapi kalau ternyata itu dilakukan di luar jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, saya kira perlu ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jeraknya, jangan sampai terjadi lagi. Pemirsa, Kota Sibolga dan wilayah Tapanuli Tengah mengalami krisis air bersih pasca bencana banjir dan longsor. Ratusan warga terpaksa memburu air di tepi jalan raya di kawasan Sibolga. Usai pasca dilanda bencana, warga di Kota Sibolga, Sumatera Utara mengalami krisis air bersih. Air bersih saat ini menjadi kebutuhan paling mendesak karena air di permukiman mereka belum mengalir normal. Udah berapa hari Pak ngambil air bersih di sini? Seminggu lah. Seminggu ya? Apa harapannya Pak? Kalau bisa air apa? Sampaikan Pak. Iya, biar aman Pak ya. Pemerintah Kota Sibolga, TNI, Polri, dan pihak terkait masih berupaya menyalurkan bantuan air bersih ke titik-titik darurat. Namun ketersediaan belum mampu mengcover semua kebutuhan masyarakat. Petugas di lapangan terus mengimbau warga agar mengantri secara tertib dan bergilir saat pengisian air dari pancuran umum guna mencegah kerumunan tidak terkendali. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi perempuan dan anak-anak korban banjir Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tim SAR menempuh tumpukan material longsor dan membujuk warga agar mau berpindah ke pengungsian. Tim SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi warga korban longsor di Kecamatan Ampekoto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Evakuasi kali ini difokuskan terhadap perempuan dan anak-anak yang terjebak di rumah mereka. Petugas harus membujuk mereka agar mau mengungsi karena masih ada warga yang memilih tetap bertahan dengan alasan menjaga ternak dan harta benda. Padahal petugas telah mengingatkan adanya potensi banjir dan longsor susulan. Warga terus berdatangan ke rumah Dina Martiana di Desa Tanjung Ponorogo, Jawa Timur. Dina menjadi salah satu buruh migran yang tewas akibat kebakaran apartemen di Wang Fuk Court, Hong Kong. Suhodo, suami Dina, tak kuasa menahan tangis. Pria satu anak ini tak menyangka jika istrinya meninggal akibat kebakaran apartemen tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Bilangnya dari bukti dan data-data di lokasi kejadian itu mengarah ke Mbak Dina, terus langsung dibawa rumah sakit, diidentifikasi memang itu Mbak Dina. Korban Dina Martiana menjadi TKW ke Hong Kong menjadi pembantu rumah tangga sejak 3 tahun lalu. Saat kebakaran, korban berada di lantai 26 dan terjebak tak bisa menyelamatkan diri. Kabar kematian korban disampaikan oleh KJRI pada Sabtu siang. Pihak polisi Hong Kong sudah melakukan pemeriksaan dan identifikasi, dipastikan bahwa korban TKW atas nama Dina Martiana asal Ponorogo. Keluarga berharap agar korban secepatnya bisa dipulangkan untuk dimakamkan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pencarian orang hilang dalam kasus kebakaran gedung apartemen di Hong Kong terus dilakukan. Sementara otoritas Hong Kong menggelar upacara peringatan untuk mengenang para korban kebakaran.
Sekitar 600 anggota unit identifikasi korban bencana kepolisian Hong Kong tiba di gedung apartemen Wang Fu Court, distrik Taipo, Hong Kong untuk melanjutkan pencarian orang hilang setelah kebakaran paling mematikan dalam sejarah Hong Kong tersebut. Para petugas mengenakan pakaian pelindung putih berkumpul di dekat bangunan yang hangus terbakar untuk mengumpulkan bukti dan membantu penyelidikan yang sedang berlangsung. Pihak berwenang mengonfirmasi 128 orang tewas dalam kejadian ini, termasuk 89 korban yang belum teridentifikasi. Sementara hingga kini sekitar 200 orang masih hilang. Otoritas Hong Kong pun mengadakan upacara peringatan di kantor pemerintah pusat pada hari Sabtu untuk mengenang para korban kebakaran dahsyat di Wang Fu Court, Taipo. Upacara peringatan ditandai dengan Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee dan sejumlah pejabat senior memasuki lapangan, kemudian mengheningkan cipta selama 3 menit dengan bendera diturunkan setengah tiang. Di samping itu, para pelayat menandatangani buku belasungkawa dan membawa bunga ke tempat peringatan para korban kebakaran. Pemirsa, unjuk rasa mendukung Palestina terus bergulir di Italia. Aktivis menuntut menghentikan genosida di Gaza. Sejumlah aktivis dan masyarakat menghadiri demonstrasi pro Gaza sebagai bagian dari pemogokan umum nasional di Genoa, Italia. Beberapa dari mereka merupakan penyelenggara Global Summit Flotilla. Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya pendudukan dan praktik apartheid Zionis Israel di Palestina. Kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International melaporkan bahwa bencana kemanusiaan masih berlangsung di Gaza karena Israel terus membatasi bantuan dan layanan di wilayah pendudukan. So-called leaders, elected officials who are supposed to represent us, are failing to do the bare minimum to fulfill their legal duties and prevent a genocide from taking place. Sementara juru bicara kelompok Yahudi konservatif Nature Carta, Rabbi Yisrael David Weiss, mendesak pemerintah Italia untuk tidak mempercayai gambaran yang diberikan pemerintah Zionis tentang situasi di Gaza. Leadership with the government of Italy that they should not be duped by the state of Israel into believing that we have a religious conflict, Jews and Arabs, Jews and Muslims. We never had that fight. We lived together in harmony under Arab and Muslim rule. Aksi satu hari yang berlangsung di beberapa kota Italia ini sempat mengganggu layanan transportasi publik dan pembatalan sejumlah penerbangan di Italia. Bertepatan dengan Hari Solidaritas Palestina, aksi demo bela Palestina juga digelar di sejumlah negara Eropa, seperti di Prancis, Jerman, dan Inggris. Ribuan demonstran berunjuk rasa di Berlin, Jerman pada Sabtu waktu setempat dalam demonstrasi besar pro-Palestina yang menandai Hari Solidaritas Internasional PBB terhadap rakyat Palestina. Para pengunjuk rasa membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan "Adili Netanyahu" dan "Mengapa Jerman anti-Palestina" saat mereka melakukan long march di kota Berlin. Para demonstran menuduh pemerintah Jerman mendukung kampanye militer Israel di Gaza melalui ekspor senjata berkelanjutan dan dukungan politik terhadap Israel. Sementara itu di Paris, Prancis, ribuan orang bergabung dalam unjuk rasa pro-Palestina. Para demonstran berbaris membawa suar yang menyala, bendera Palestina, spanduk, serta poster. Mereka juga meneriakan yel-yel perdamaian, keadilan, dan pengakuan internasional atas hak-hak Palestina. Petugas polisi dengan perlengkapan anti huru-hara terlihat berjaga dan mengawal jalannya aksi unjuk rasa. Di London, Inggris, ribuan orang bergabung dalam unjuk rasa untuk mendukung warga Gaza dan para aktivis sekaligus pelaku mogok makan yang dipenjara di Inggris. Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel sambil memegang spanduk bertuliskan keturunan penyintas Holocaust menentang genosida Gaza, dukung para pejuang mogok makan kami dan akhiri genosida.
Pemirsa, Pengadilan Kriminal Internasional ICC menolak permohonan pembebasan sementara mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Sebelumnya Duterte ditangkap dan dipindahkan ke tahanan ICC pada bulan Maret atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Kriminal Internasional ICC memutuskan untuk menolak permohonan pembebasan sementara mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Rekaman menunjukkan para pendukung Duterte berdoa untuk mantan pemimpin Filipina tersebut di luar gedung ICC. Kerumunan massa kemudian terlihat saling berpelukan, sementara beberapa orang menangis terseduh-seduh setelah putusan tersebut. Cucu mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengecam keputusan Pengadilan Kriminal Internasional sebagai tidak adil setelah menolak permohonan pembebasan sementara mantan pemimpin tersebut pada hari Jumat. Sebelumnya, tim pembela mengajukan permohonan pembebasan Duterte atas dasar kemanusiaan dengan alasan usia, kesehatan yang buruk, dan penurunan kemampuan kognitif. Pengadilan menolak banding atas ketiga alasan tersebut dengan alasan risiko melarikan diri. He's here, he's 80 years old, he's very frail, his mental health is not there anymore, not what it used to be, so I'm very sad with the decision of the appeal court, but I trust the legal defense team, they know what to do. Duterte yang menjabat sebagai presiden dari tahun 2016 hingga 2022 sebelumnya ditangkap dan dipindahkan ke tahanan ICC pada bulan Maret atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan tersebut terkait. Selamat malam pemirsa, ratusan pengendara motor digerebek Satlantas Polres Boyolali saat melakukan aksi balap liar di Komplek Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Dalam penindakan ini, polisi mengamankan puluhan motor yang menggunakan knalpot brong. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Ayus Malam selengkapnya. Ratusan pengendara balap liar kabur saat petugas menutup seluruh akses jalan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah remaja yang terjaring razia hanya bisa pasrah saat diamankan petugas. Belasan motor tanpa kelengkapan surat disembunyikan di semak-semak area ladang berhasil ditemukan petugas. Pemilik motor mayoritas menggunakan knalpot brong juga diwajibkan mendorong kendaraan mereka menuju titik pengumpulan untuk proses penilangan dan pengamanan. Penindakan ini sebagai bentuk tindak lanjut keluhan masyarakat dengan adanya aksi balap liar yang selain mengganggu ketenangan warga juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Sebagai sanksi, motor yang terjaring ditindak penilangan dan dibawa ke Polres Boyolali. Pemilik motor baru dapat mengambil kendaraan mereka setelah melengkapi surat-surat dan mengembalikan kondisi motor ke spesifikasi standar pabrikan. Kegiatan balapan yang sangat meresahkan warga masyarakat dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Dan saat ini kami lakukan razia gabungan, kemudian kita lakukan penindakan dengan tilang untuk kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan juga yang knalpot brong kita sita kendaraannya dan kita amankan terlebih dahulu di Polres Boyolali. Polisi mengimbau para orang tua untuk lebih mengawasi aktivitas anaknya, terutama pada jam-jam sore yang rawan digunakan untuk balap liar. Ditinggal pemiliknya, sejumlah tempat usaha dan mobil di kawasan Pik Penggilingan Cakung, Jakarta Timur terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran melanda tempat usaha dan satu unit minibus di Jalan Borobudur Raya, Perkampungan Industri Kecil Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu siang. Api berkobar dengan cepat dan menghanguskan hampir seluruh bangunan yang dijadikan tempat usaha. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 7 mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi. Namun banyaknya material yang mudah terbakar, api baru dapat dipadamkan setelah hampir 1 jam.
Sumber air juga cepat dekat, jadi penyedotannya cepat dapat. Tidak ada korban kan? Alhamdulillah tidak ada, ya tidak ada korban. Personil yang diturunkan Personil yang dikurunkan hanya dari sektor Cakung aja nih, kurang lebih ya kalau 5 pos kurang lebih 40 orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di bagian gudang dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, seorang kepala kantor pos cabang Takalar, Sulawesi Selatan mengalami luka bacok serta tusukan senjata tajam setelah diduga hendak dirampok oleh karyawannya. Insiden terjadi saat korban mempertahankan uang BLT masyarakat yang akan dirampas pelaku. Suwanto Tahir, kepala kantor pos cabang Kabupaten Takalar, mengalami sejumlah luka bacokan dan luka tusuk senjata tajam usai dianiaya oleh karyawannya. Korban dianiaya menggunakan tabung apar dan dibacok dengan senjata tajam saat mempertahankan uang BLT ratusan juta rupiah. Peristiwa terjadi sesaat setelah kantor pos akan tutup usai melayani pencairan BLT di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Korban dianiaya seorang staf bagian pengawas pengantaran uang yang diduga akan membawa kabur uang BLT. Pelaku bahkan merampas dan membawa kabur ponsel korban. Ada kejadian, kami masih berkoordinasi dengan kepolisian. Apa yang sebenarnya terjadi belum bisa memberi keterangan lebih banyak. Korban ada kepala kantor pos cabang pembantu. Terduga pelaku di bagian antaran sebagai koordinator antaran. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri. Kasus penganiayaan dan dugaan perampokan dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Satreskrim Polres Cirebon, Jawa Barat meringkus 2 perampok sadis kelompok Lampung. Pelaku mencekoki korban dengan miras oplosan hingga tewas dan merampas harta berharga korban. Mana lagi barang-barangnya? Mana barang-barangnya? Jangan sampai 2 kali kami kesini, Win. Tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon menangkap 2 perampok sadis di daerah Lampung. 2 pelaku merupakan residivis kasus perampokan yang belum genap setahun keluar dari penjara. Mayat perempuan. Keduanya menghabisi nyawa lansia asal Ciamis dengan cara mencekokinya dengan minuman keras yang dioplos pada 7 November lalu. Pelaku menggasak harta benda korban berupa emas, uang, kemudian membuang jasad di semak-semak daerah Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksi sadisnya, pelaku mengincar secara acak dengan sasaran perempuan atau emak-emak. Dengan modus menawarkan tumpangan untuk mengantar korban ke tujuan, pelaku kemudian melumpuhkan korban di dalam mobil dan memaksanya menenggak miras oplosan hingga tewas. Menawarkan ingin mengantarkan korban yang hendak berangkat pengajian, ya, sehingga korban bersedia diajak oleh para pelaku dan ikut masuk ke dalam mobil milik yang dibawa oleh para pelaku. Setelah di dalam mobil, ketika di tempat sepi, para pelaku langsung memegangi kedua tangan korban dan memaksa korban untuk menenggak minuman keras jenis ciu. Polisi masih memburu 1 DPO lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Sedangkan pelaku yang ditangkap dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Tim Opsnal Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya meringkus 2 pelaku sindikat curanmor bersenjata api yang beraksi di Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku sebelumnya beraksi di toko hewan peliharaan, namun gagal karena terpergok korbannya. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 pelaku sindikat pencurian kendaraan bermotor beraksi di kawasan Depok, Jawa Barat. Aksi para pelaku gagal karena diketahui korbannya, namun para pelaku lolos karena menodongkan senjata api.
Anggota Resmob Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menerima laporan meringkus kedua pelaku di lokasi persembunyiannya di wilayah Banjaran Pucung, Tapos, Depok, Jawa Barat. Petugas turut menyita sebuah senjata api rakitan beserta 3 peluru yang didapat dari daerah Lampung. Punya lo ya? Ya? Oke. Dapat dari mana itu? Hah? Beli di mana? Lampung. Di Lampung. Yuk, loncat. Iya. Saat digelandang keluar dari persembunyiannya, kedua pelaku terpaksa harus berjalan loncat karena petugas memborgol keduanya di bagian kaki agar tak mudah kabur. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan serta kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi. Ya, selamat malam Indra Setia, bagaimana perkembangan penanganan banjir dan longsor di sana? Baik Nadia dan juga pemirsa, selamat malam pemirsa. Dapat kami informasikan ataupun update terkini terkait korban daripada di Sumatera Barat pasca terjadinya banjir bandang yang menerpa kawasan khususnya di Sumatera Barat tempat kami melaporkan. Ini terus meningkat jumlah korban Nadia yang sebelumnya 120 sekarang sudah dirilis kembali bahwa ini sebanyak 148 jiwa dilaporkan meninggal dunia, yang mana memang 126 jiwa ini sudah teridentifikasi, sementara korban meninggal yang belum teridentifikasi sebanyak 22 jiwa dan juga masih dalam pencarian ini ada sekitar 86 jiwa Nadia, yang mana memang ini untuk update keseluruhan di Sumbar Nadia, dan kalau kita bisa informasikan bahwa memang kita masih terfokus di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang mana dapat kami informasikan ini adalah salah satu lokasi ataupun wilayah yang paling terdampak dan memakan jumlah jiwa terbanyak di Sumatera Barat Nadia, yang mana memang kalau untuk di Kabupaten Agam saja ini sebanyak 80 orang ini meninggal dunia dan sebanyak 72 orang ini sudah teridentifikasi dan sisanya masih belum. Sementara ini dengan 29 laki-laki dan 43 orang perempuan. Sementara yang belum teridentifikasi ini sebanyak 14 orang Nadia. Di mana kami juga melihat proses evakuasi maupun pencarian korban masih terus dilakukan oleh pihak BNPB guna untuk mengetahui ataupun mencari tahu dan terus mengidentifikasi para korban nantinya ketika ditemukan untuk memastikan nama maupun juga lokasi di mana tinggal para korban. Dan memang kalau kita informasikan bahwa kita tadi melakukan pengecekan secara langsung di Kecamatan Palembayan. Ini memang ada sebanyak 27 korban jiwa dan sudah teridentifikasi sebanyak 21. Sementara tadi sore kami baru saja selesai melihat secara langsung perkembangan di Kecamatan Malalak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Nadia, yang mana ini 17 korban meninggal dunia namun baru ditemukan sebanyak 11 orang korban dan masih dalam pencarian ini sebesar 6 korban lagi masih diduga masih tertimbun daripada lumpur pasca terjadinya banjir bandang yang menerpa kawasan tersebut beberapa hari lalu Nadia. Sehingga memang untuk saat ini BNPB dan juga pihak terkait ini masih memfokuskan pencarian maupun juga pendistribusian bahan makanan maupun juga kebutuhan-kebutuhan lainnya begitu. Dan tadi kami juga melihat BNPB dan juga TNI Polri melakukan pembersihan jalan dikarenakan memang akses utama untuk penyaluran distribusi ini tertutup Nadia, sehingga memang membutuhkan proses yang cukup lumayan begitu ya, sehingga memang dibantu dengan masyarakat. Akhirnya lumpur-lumpur bisa dipinggirkan sementara untuk memastikan untuk logistik maupun juga ini bisa tersalurkan oleh masyarakat sekitar. Dan nantinya memang pihak BNPB dan juga pihak terkait akan menambahkan eskavator guna untuk terus mempercepat untuk di kawasan-kawasan tertentu begitu. Dan kami ini sifatnya masih data sementara Nadia, dikarenakan memang ini untuk trade update ini masih dinamis sekali dan nanti bisa berubah sewaktu-waktu dikarenakan proses evakuasi pencarian masih terus dilakukan hingga sampai saat ini. Demikian, kembali ke Anda Nadia.
Ya Indra, untuk korban yang dievakuasi ini diungsikan kemana dan situasi di pengungsiannya seperti apa, Indra? Ya, baik, terima kasih Indra melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat bertugas kembali. Ratusan warga Nagari Pasilaweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat masih mengungsi. Sementara 3 orang meninggal dunia dan puluhan rumah warga di Kenagarian Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Sejumlah warga di Kenagarian Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat sudah mulai membersihkan rumah mereka. Pemilik rumah berani membersihkan rumah karena cuaca di daerah tersebut sudah mulai bersahabat. Saat ini masyarakat di Anduring membutuhkan air bersih dan penerangan. Saluran air PDAM dan listrik dari PLN sudah 4 hari terputus. Sementara bantuan makanan dan pakaian sudah disalurkan ke daerah tersebut. Kejadian longsor di sini Jumat malam setelah sholat maghrib sekitar menjelang jam 7. Gitu. Perkiraan menjelang jam 7 malam. Berapa rumah yang kena? Bangunan ada 4 rumah, 1 musola. Yang dihuni ada 14 orang warga. Sementara sebanyak 600 warga masih mengungsi di Surau Tanjung Nagari Pasilaweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 6 hari sudah mereka mengungsi karena rumah mereka masih dipenuhi lumpur. Yang di Surakoto itu ada 164 jiwa, yang di Surau Tanjung ada 153 jiwa. Ini korban longsor atau gimana nih, Pak? Yang khusus di Surakoto ini korban longsor dan untuk pengamanan evakuasi yang mungkin akan berbahaya berada di sekitar sepanjang bukit yang terkena longsor. Jadi dalam hal ini seluruh warga untuk sampai hari ini sudah 2 hari belum kita perbolehkan untuk pulang ataupun beraktivitas di rumah karena bukit sepanjang rumah penduduk itu masih sangat labil. Saat ini bantuan sudah mengalir di tempat pengungsian berupa makanan dan pakaian. Namun akses jalan di daerah tersebut terputus karena material tanah longsor masih memenuhi badan jalan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Petugas gabungan terus melakukan pencarian para korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batangporu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dengan menelusuri aliran Sungai Aik Garuga sejauh 7 km. Evakuasi para korban berlangsung dramatis karena petugas harus menyeberangi arus sungai yang deras. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tidak hanya di lokasi bencana, petugas memperluas lokasi pencarian hingga ke aliran sungai dan menemukan jenazah korban di areal perkebunan sawit yang berjarak 7 km dari lokasi banjir bandang. Hingga Minggu siang, Puskesmas Batangtoru telah menerima 40 jenazah korban dan merawat 186 korban luka ringan dan luka serius. Sampai saat ini korban sudah mencapai 40 orang ya, yang bisa dievakuasi ada kira-kira 7 orang. Berapa, Bu? 7 orang. Untuk korban luka sendiri, Bu? Yang luka-luka? Iya. Nah, kalau diperkirakan di sini dengan di posko-posko yang ada pengungsi ya, berkisar kira-kira 400 lebih kurang 400. Untuk di puskesmas sendiri ada berapa orang? 186 ya. Kami ini butuh beberapa kantong mayat lah. Nanti kan ada lagi mayat yang berdatangan, berarti kami butuh lah untuk tempat jenazah. Saat ini petugas di lapangan masih terus berusaha membuka akses jalan yang tertutup bongkahan kayu dan lumpur agar mempercepat proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.
Polri kembali mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui airdrop menggunakan helikopter. Bantuan dijatuhkan di 3 lokasi yang masih terisolasi akibat banjir. Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mempercepat penanganan bencana di Sumatera Utara dengan melaksanakan distribusi bantuan logistik melalui metode airdrop menggunakan helikopter. Dalam kesempatan itu, Polri mengerahkan kekuatan udara dan logistik untuk membantu wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fasilitas udara disiapkan maksimal untuk memastikan percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Polri menegaskan pendistribusian akan terus berlangsung, baik melalui udara maupun jalur alternatif lainnya, hingga seluruh wilayah terdampak mendapatkan bantuan secara merata.